Jadi dari what's wrong menjadi what's strong. Jadi itu intinya dari psikologi komunitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melakukan podcast di podcast Ngehits FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Nah, hari ini kita ketemu sama ibu muda, jadi Mahmud nih, dengan satu orang putri yang sangat lucu. Beliau adalah Ibu Mary Atika, SPSI, MSI. Oke, Bu Mary sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin di awal ini bisa deh cerita kesehariannya pada saat pandemi ini. Iya. Selain ngajar gitu ya, terus juga saat ini menjadi DPL KKN. Itu apalagi nih Bu Mary? Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Dr. Hera ya. Saya sangat merasa ya banggalah bisa kemudian diajak ngobrol bareng ya di podcast FISIP UTM. Ya seperti biasa ya kita sebagaimana ya dosen pada umumnya kita melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebetulan saya selain mengajar saat ini saya ya sebagai DPL begitu. DPL KKN. Iya, ya, DPL KKN. Karena pertimbangan saya saat ini kan sejak pandemi di awal 2020 ya kalau nggak salah ya, hampir sudah setahun ya. Iya. Sudah setahun. Jadi yang semula saya stay di Surabaya waktu itu akhirnya saya pulang kampung karena ya waktu itu hamil ya, karena tadi Bu Hera sempat menyebutkan bahwa ibu muda gitu ya. Iya, akhirnya sejak di sana kami berproses tetap menjalankan pembelajaran perkuliahan secara daring begitu ya sampai sekarang. Kalau ditanya apa kesibukannya, kayaknya hampir semua sivitas akademika kayaknya ini nggak tahu ini sedang melakukan proses pembelajaran atau sambil masak atau gimana. Karena itu bisa di mix ya sekarang ya. Artinya aktivitas sekarang bisa sangat efektif dan efisien dengan adanya ya sistem daring, pembelajaran daring saat ini, apalagi terkait dengan MBKM itu luar biasa ya. Kita terfasilitasi sekali kalau menurut saya gitu ya. Itu ini ya Bu Mary ya. Jadi saya pernah membaca sebuah survei. Iya. Terutama waktu itu kalau tidak salah sampelnya adalah ibu-ibu. Okay. Yang misalnya kalau ada pertanyaannya seperti ini Bu Mary. Lebih nyaman mana? Harus WFO atau WFA pada saat COVID tidak ada? Ternyata memang jawabannya itu lebih nyaman WFH. Jadi ada beberapa alasannya. Salah satu yang tadi Bu Mary sebutkan, lebih fleksibel gitu ya. Betul. Jadi yang pertama bisa disambi masak. Terus yang kedua mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan kemacetan di jalan. Betul. Sehingga karena fisik ini full, akhirnya mereka menganggap bahwa bisa lebih produktif di rumah. Betul. Gitu. Tapi plus minus lah semuanya ya Bu Mary ya. Iya betul. Karena semua metode itu pasti ada termasuk plus minus dan termasuk ada pro dan kontra. Yes. Kalau misalnya kita ditanya, mungkin saya hampir sama ya dengan hasil survei tersebut. Karena mungkin Anda salah satunya. Iya, mungkin saja ya. Jadi kalau misalnya pertimbangannya di saya, di case saya dari Sumeneb ya. Bayangin aja dari Sumeneb ke Universitas Trunojoyo yang letaknya di Bangkalan. Itu memakan waktu sekitar 4,5 sampai 5 jam untuk pergi aja. Bayang banget ya. Iya betul. Tapi ya artinya Merdeka Belajar itu, kampus Merdeka Belajar itu artinya ya harus disesuaikan dengan apa ya, merdeka terkait dengan apa, efisiensi waktu. Seperti itu. Ya mungkin gini, selama ini banyak orang di luar sana yang kemudian merasa ketika pandemi ini sekolah tutup, kemudian universitas tutup. Enggak, kita tidak pernah tutup, bangunannya yang tutup, tapi proses pembelajaran kita tetap berlangsung, berjalan. Betul banget. Iya, bahkan mungkin di
part-part tertentu justru mungkin yang disampaikan oleh Bu Dokter Hera mungkin jauh lebih efektif. Artinya kita free dari kemudian, bayangin aja 5 jam dari Sumeneb di kasus saya ke Bangkalan. Kalau misalnya saya harus tatap muka di kampus itu, ya saya tidak bisa mengerjakan apa-apa padahal sampai saya tadi udah capek ya Bu Mary ya. Saya tadi saya tadi di jalan bisa sambil ya nguji dan lain sebagainya. Betul ya. Terbayang 5 jam di jalan gitu ya. Dan itu sangat bisa kita lakukan dengan artinya ini hikmah dari pandemi sih sebenarnya kalau saya bisa bilang. Dan mungkin ada beberapa kegiatan yang dulunya pada saat sebelum pandemi ini kita tidak pernah atau tidak terfikir untuk melakukan hal itu gitu ya. Dengan pandemi akhirnya kita mencari kira-kira upgrade ilmu apa lagi yang bisa dilakukan gitu ya Bu Mary ya. Karena yang Bu Mary informasikan, kalau sudah 5 jam berangkat, 5 jam pulang, it means 10 jam gitu ya di jalan, sampai rumah udah capek gitu. Besok mungkin masih tidur lagi karena kemarin nggak tidur nyenyak gitu. Bayar utang begitu. Bayar utang, kayak ngelunasin utang gitu kan. Oke, nah Bu Mary ini sebenarnya beliau itu keren juga sih teman-teman kalau ngobrolin tentang kewirausahaan. Jadi beliau ini selain dosen di mata kuliah komunitas, beliau juga dosen yang memang diakui oleh beberapa dosen, oleh semua dosen yang ada di UTM ini. Dianggap untuk mata kuliah kewirausahaannya ya Bu Mary ya, itu berhasil dan menjadi percontohan beberapa dosen dari fakultas yang lain. Nah, mungkin kita bisa ngobrolin tentang kewirausahaan di lain waktu nih Bu Mary. Wajib nih. Siap. Nah, teman-teman podcast Ngehits UTM, hari ini kita akan ngobrolin tentang komunitas. Ya. Nah, komunitas ini kan mungkin hal yang baru di psikologi ya Bu Mary. Di zaman saya dulu itu belum ada loh mata kuliah komunitas gitu. Jangan tanya saya angkatan berapa. Jangan tanya saya juga ya. Jangan tanya saya angkatan berapa gitu kan. Mungkin di awal ini Bu Mary bisa ceritakan ya. Jadi sebenarnya tujuan dari munculnya atau akhirnya muncul gitu ya mata kuliah komunitas di psikologi ini apa sih Bu Mary? Iya, psikologi komunitas mungkin ini ya, mungkin teman-teman ya yang kemudian pengen tahu sih lebih jauh tentang komunitas seperti apa. Kan begini, psikologi sendiri kan kalau kita tahu ilmu yang pelajari yang kaitannya ya, pengarus utamaannya atau kemudian yang membahas terkait tentang unsur-unsur individual seperti misalnya perilaku, kognisi, perkembangan, motivasi dan konsep-konsep terkait dengan itu tadi. Nah, sedangkan psikologi komunitas itu sendiri suatu pendekatan sih sebenarnya. Banyak banget definisi terkait psikologi komunitas, bahkan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa sulit sekali sebenarnya mendefinisikan psikologi komunitas sendiri karena ya banyak sekali. Nah, intinya seperti ini. Kalau tadi psikologi sebenarnya menitikberatkan kepada konsep-konsep individual. Nah, di psikologi komunitas kaitannya apa? Yaitu menitikberatkan kepada relasi yang dikembangkan oleh individu tadi dengan komunitas atau masyarakatnya, seperti itu. Jadi relasi individu yang dikembangkan begitu bersama komunitas seperti itu. Jadi bentuknya seperti apa kan biasanya teman-teman masa juga apa sih bedanya gitu mungkin psikologi komunitas dengan psikologi industri sosial gitu bisa mungkin masuk nggak sih kalau misalnya kita bicara psikologi itu kan ada psikologi klinis, psikologi perkembangan sosial, pendidikan dan industri organisasi. Nah, untuk komunitas sendiri itu ruhnya di mana Bu Mary? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya psikologi komunitas ada beberapa referensi juga menyebutkan sebenarnya bentuk kritik di dunia perpsikologian ya intinya ya. Artinya psikologi komunitas itu lebih menitik beratkan kepada bagaimana memecahkan problem, memecahkan masalah di komunitas sebenarnya. Maka dari itu, pendekatan psikologi komunitas itu biasanya berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Jadi termasuk dengan disiplin misalnya di antara psikologi itu sendiri, misalnya psikologi komunitas, dengan sosiologi, komunikasi, betul. Dan memang prakteknya memang kita tidak bisa berdiri sendiri.
prakteknya. Karena itu tadi, karena kita harus masuk ya di komunitas. Bagaimana ngebangun komunitas itu menjadi komunitas yang berdaya. Jadi tujuan dari psikologi komunitas itu sendiri adalah untuk meningkatkan intervensinya, yang saya maksudkan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau komunitas, atau kemudian meningkatkan kesejahteraannya. Jadi intinya tujuan dari psikologi komunitas itu adalah upaya-upaya yang dilakukan bersama komunitas tersebut, kemudian bersama dengan baik disiplin ilmu psikologi yang lain ataupun di luar psikologi itu ya Bu Mary ya. Betul. Wah, kebayang sebenarnya sih menarik banget tuh Bu Mary ya belajar itu. Kalau memungkinkan saya sit-in, saya pengen banget di sit-in di kelasnya Bu Mary gitu kan. Karena kelas saya kan individual banget ya, kalau misalnya bicara tentang psikologi klinis. Siap. Bu Mary, bisa nggak ceritakan kepada teman-teman podcast Ngehits UTM ini, jadi model pembelajarannya itu seperti apa sih Bu Mary? Iya, jadi di psikologi komunitas itu sebenarnya biasanya teman-teman itu juga tanya sih selain bedanya apa, kemudian nanti mau seperti apa begitu. Biasanya kita kan sampaikan di awal perkuliahan begitu ya. Jadi kebetulan kita di UTM itu psikologi komunitas itu ada beberapa. Jadi berangkat dari mata kuliah psikologi komunitas itu sendiri. Kemudian lanjutannya, karena komunitas tadi adalah tujuannya untuk intervensi ya, untuk melakukan bagaimana upaya-upaya pencegahan, bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan. Maka setelah psikologi komunitas, maka ada yang namanya asesmen komunitas. Oke. Wow, seru tuh. Setelah melakukan asesmen komunitas, teman-teman mahasiswa kemudian baru bisa melakukan, yaitu mata kuliahnya namanya adalah intervensi komunitas. Begitu, seperti itu. Yes. Setelah di kelas mereka ngebahas banyak case sebenarnya, kemudian akhirnya mereka harus terjun, memang harus terjun ke tengah-tengah masyarakat langsung. Dimulai dari mata kuliah asesmen komunitas. Habis itu setelah melakukan asesmen, baru kemudian mereka ya bersama masyarakat berpartisipasi ya, kemudian melakukan intervensi seperti itu. Jadi mereka langsung terjun ke lapangan betul, ya Bu Mary ya. Langsung terjun ke lapangan. Kalau tadi Bu Mary menginformasikan, jadi memungkinkan psikologi komunitas itu yang pertama kita bisa melakukan asesmen, terus setelah itu kalau kita sudah diukur nih permasalahannya apa gitu kan, setelah itu bisa melakukan intervensinya. Berarti ini bisa masuk banget ya untuk di klinis, terutama kayak misalnya pencegahan kasus-kasus bullying. Iya betul, ini domainnya kan? Bu Dokter Hera sekali ya. Bener-bener saya kagum banget sama Bu Dokter Hera, luar biasa ya. Iya betul. Untuk kasus-kasus bullying ini kan marak banget gitu. Jadi memungkinkan untuk dilakukan dengan psikologi komunitas. Iya betul. Mungkin bagaimana partisipasi masyarakat ya utamanya. Betul. Tindakan atau kemudian kejadian-kejadian tersebut itu kan kemudian emang ada permisif nggak sih? Ada bentuk kayak permisif nggak sih dari masyarakat itu sendiri? Betul. Terkait dengan misalnya bullying atau seperti apa pendampingan masyarakat, betul. Komunitas sekolah, betul seperti itu. Jadi di komunitas itu ada ya mikro, meso dan makro sistem yang kemudian memang kita bahas. Nah itu seru tuh ya, antara mikro, meso, makro. Mungkin bisa dijelaskan deh Bu Mary apa sih bedanya? Karena tadi kita balik ke definisi awal ya, karena komunitas itu sendiri kan sebenarnya melihat relasi. Jadi relasi yang dikembangkan individu. Misalnya meso misalnya dari mikro, meso, makro, dari misalnya individu dengan keluarganya. Bagaimana individu dengan lingkup sekolahnya, teman sebayanya, kemudian individu dengan kemudian masyarakatnya, kemudian atau di tempat kerjanya, seperti itu, begitu. Jadi kita lihat betul kenapa hal ini bisa terjadi. Kita lihat dong relasinya seperti apa. Seperti setuju banget sih, karena individu pun nggak pernah bisa terlepas dari relasi itu. Terutama untuk dia mulai masuk nih di fase-fase pubertas atau remaja ya. Kita masih ini ya Bu Mary ya, ada fase-fase perkembangan conformity itu. Jadi value yang ada di dalam si anak itu kan betul-betul ditulari oleh komunitasnya di mana dia berteman, bergeng gitu ya. Betul sekali. Oke, itu seru banget sih Bu Mary. Nah Bu Mary, di Madura ini kan permasalahannya sering banget masalah sosial atau komunitas. Betul. Nah mungkin apa sih yang membedakan antara
psikologi komunitas di psikologi UTM dengan di universitas yang lain? Iya, ini mungkin balik kepada visi misi yang kemudian psikologi UTM ya, Jadi khususnya di di UTM, psikologi komunitas itu asesmen dan intervensinya memang ditujukan untuk masyarakat Madura khususnya seperti itu. Ya mungkin secara luas sih, secara general mungkin hampir sama, tetapi ada case-case tertentu mungkin seperti yang Bu Dr. Hera sampaikan tadi, mungkin ada secara kultur gitu, mungkin yang perlu diselesaikan juga secara kultur gitu artinya. Ada local wisdom yang perlu kita perhatikan, modal sosial yang mungkin perlu kita pelajari. Nah itu seru banget tuh kayaknya Mbak Mary. Karena gini, mahasiswa Trunojoyo ini kan nggak semuanya orang Madura. Kayak misalnya kalau saya coba untuk melakukan psikoedukasi di Madura, keterbatasan saya satu, bahasanya. Mungkin ada nggak sih curhatan dari mereka pada saat melakukan salah satunya intervensi komunitas? Kendalanya di mana, susahnya di mana? Jadi curhatan mereka apa sih Mbak Mary? Iya. Kebetulan asesmen dan intervensi komunitas beruntungnya ya tidak diletakkan di masa-masa mereka awal sekali, mungkin salah satu yang dipertimbangkan itu ya. ya akhirnya kalau nggak salah ya di semester 5 ke atas asesmen intervensi, setidaknya teman-teman sudah mulai terbiasa, mungkin sudah mulai bisa beradaptasi, tapi ya sangat memungkinkan faktor bahasa kan menjadi salah satu kendala ya. Betul. Maka dari itu biasanya ketika melakukan kegiatan-kegiatan proyek tersebut di masyarakat, biasanya kita akan melibatkan per tim ya. Bayangin kita per tim. Di tiap tim tuh ada teman-teman yang memang asli dari Madura. Jadi itu sangat membantu sekali begitu kan. Betul banget sih ya. Mungkin ada 1-2 orang dari kelompoknya ini yang mungkin teman-teman konsepnya nanti kamu bisa ngelakuin ini gitu ya. Jadi dibagi per tim kayak gitu. Nah Mbak Mary ini seru banget karena psikologi komunikasi ini erat kaitannya dengan MBKM nih. Jadi mulai dari proyek kemanusiaan dia masuk gitu ya. Tadi Mbak Mary bilang tentang psikoedukasi, sosialisasi, pencegahan dan lain sebagainya. Nah, Mbak Mary ini saya mau tanya terkait dengan KKN ya. Nah, di komunitas ini memungkinkan nggak sih dia bisa masuk dalam program-program KKN yang katanya KKN dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Iya. Mungkin yang dimaksud berbeda adalah karena kondisi ya, karena pasti ada adaptasi kebiasaan kehidupan di new normal kan gitu kan. Artinya ada protokol kesehatan yang harus kita laksanakan seperti itu. Jadi kemudian kalau dulu mungkin teman-teman KKN yang kemudian berlokasi di desa sasaran KKN itu biasanya mereka ditempatkan di suatu misalnya mungkin di rumah salah satu masyarakat desa, tapi kalau sekarang mereka bisa melaksanakan program kerja KKN itu dari rumah. Seperti itu dengan tentunya dengan protokol-protokol yang kesehatan yang kemudian harus dilaksanakan seperti itu. Mengenai psikologi komunitas emang ya yang dilakukan teman-teman KKN ya memang program-program intervensi komunitas. Biasanya seperti itu. Betul, emang itu yang implikasi ya dari psikologi komunitas itu. Seperti KKN seperti itu. Jadi sebenarnya sih betul kata Bu Mary tadi ya, tidak hanya di psikologi. Ya ini misalnya kalau dijual menjadi mata kuliah MBKM ini pasti laris banget Mbak Mary untuk di semua fakultas dan di jurusan gitu ya. Karena memang saya rasa sih cukup penting. Dan kapan-kapan mungkin bisa merger nih Bu Mary sama dosen-dosen. Jadi timnya itu bukan dosen psikologi aja, ada dosen komunikasi. Siap. Ya, terus dosen sosiologi. Betul. Ya, Mbak Mary ya. Oke. Karena prinsip kerja kita tadi emang tidak bisa sendirian. Kita harus bareng-bareng. Jadi kalau saya boleh contohkan begini, kan kadang teman-teman masih bingung ya implikasinya psikologi komunitas seperti apa gitu. Jadi kalau bisa saya contohkan misalnya di daerah aja. Jadi implikasi psikologi komunitas intervensinya ya. Misalnya seperti ini. Kebijakan publik. Itu adalah salah satu intervensi komunitas. Misalnya kalau di desa aja misalnya ada nggak sih peraturan RT RW
Nah, itu sudah Oke. itu termasuk intervensi komunitas. Kemudian misalnya kalau misalnya ke daerah ada yang namanya misalnya kita bikin ya dengan adanya asesmen, kemudian kita butuhnya adalah misalnya ada perda terkait dengan tata niaga tembakau atau perda tentang tata niaga garam. Nah, itu juga itu adalah implikasi, Intervensi ya. betul, intervensi komunitas. Komunitas. Kemudian banyak orang, "Lah, ini psikologisnya di mana ya?" Justru apa namanya, orang-orang kan ini kok nggak ada psikologinya ya? Memang Padahal itu modifikasi perilaku iya itu betul akhirnya ya. betul iya itu artinya apa namanya, tidak harus ada kata psikologinya. Kadang kita terpenjara dengan kata-kata psikologi itu sendiri ya. Di mana ke psikologinya? Betul. Iya, Jadi kalau sangat trauma fleksibel. itu identik gitu ya sama psikologi. Betul. bukan psikologi kalau nggak ngomongin trauma. Gitu. Iya, itu Bu Hera yang bisa saya sampaikan. Oke, ya Allah, Mbak Mary seru banget ya. Mbak Mary, terakhir ya, setelah mereka sudah bisa menyelesaikan gitu ya komunitas, psikologi komunitas selesai nih, psikologi komunitas, terus setelah itu asesmen komunitas, lanjut intervensi komunitas gitu ya. Harapannya setelah mereka sudah lulus semua, nanti apa nih yang mereka bisa lakukan di luar sana? Sebenarnya mereka kan harusnya menjadi teman-teman ini jadi salah satunya ya, mungkin fasilitator ya, fasilitator komunitas. Kemudian mereka sebagai agen perubahan. Setidaknya teman-teman ini bisa tahulah apa namanya komunitas mereka seperti apa, potensi. Jadi mereka ini harus tahu potensi, kelemahan dan semua yang terkait dengan komunitas mereka. Kadang teman-teman sendiri misalnya dari desa X ya. Oke, desa Anda ini apa potensi yang ada di desa Anda, mereka nggak tahu. Masalahnya nggak tahu. Iya, oke lah. Apa kalau nggak tahu masalah, setidaknya saya bilang potensinya apa, kayaknya sama deh Bu Jagung. Jadi maksud saya mereka biar terbiasa ya melihat sesuatu di sekitarnya apa yang kemudian jadi mereka menjadi mahasiswa yang kemudian nggak cuma jago di kelas ya, tapi mereka di masyarakat juga bisa membawa manfaat begitu. Maksud kami seperti itu ya. Tujuan akhirnya sarjana psikologi itu pintarnya itu mungkin gitu ya, nggak hanya untuk dirinya gitu kan. Real pintar katanya bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Seru banget sih Mbak Mary. Oke, Mbak Mary terakhir, adakah closing statement nih untuk mungkin mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunitas? Iya, yang bisa sampaikan adalah mungkin mahasiswa ataupun yang terkait dengan itu ya, karena menurut saya udah saatnya kita melihat dari berbagai sisi, karena komunitas ini kan sebenarnya tidak cuma ngelihat apa permasalahannya, tetapi membuat membuat sesuatu permasalahan menjadi sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Misalnya adalah kalau boleh ambil kata-kata ya, jadi dari what's wrong menjadi what's strong. Jadi itu intinya dari psikologi komunitas. Jadi cobalah kita ngelihat dari sisi seperti itu. Misalnya di masa pandemi, apa what's wrong-nya? Apa permasalahannya? Dari permasalahan itu kita harus bawa jadi what's strong. Seperti itu sih intinya. Untuk diri saya sih maksudnya Bu Mary. Jadi dari teman-teman nih bagus banget sih kalau menurut saya gitu ya. Dari what's wrong menjadi what's strong. Karena mungkin pada saat kita berada di himpitan atau pada saat kita mungkin under pressure, biasanya justru kekuatan kita yang biasanya kelihatan gitu. Betul. Iya. Kayak seru banget sih. Baik, Mbak Mary, saya belajar banyak nih hari ini. Sama, saya juga belajar banyak. Terima kasih banyak udah berbagi ilmu gitu ya, memberikan manfaat kepada kami. Jadi apa sih psikologi komunitas gitu kan? Terima kasih banyak. Semoga Mbak Mary selalu sehat, bahagia bersama dengan si kecil dan suami. Iya, amin. Terima kasih Bu Dr. Hera. Dan insya Allah besok selalu bersedia untuk podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Oh siap, insya Allah bersama Bu Dr. Hera ya. Insya Allah. Dan Pak Holil. Oke.
Siap. Baik, teman-teman, podcast Ngehits Visip UTM, terima kasih banyak. Sore ini teman-teman pasti sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak juga pengalaman dari apa yang sudah diajarkan Bu Mary kepada mahasiswa. Mungkin itu juga bisa diterapkan ya Bu Mary ya. Insya Allah. Aplikasikan gitu ya. Ternyata dari what's wrong tadi menjadi What's strong. Keren banget deh. Oke, thank you Bu Mary. Terima kasih teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.